Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 5, yaitu saya Iman Sudirman. Halo, saya Fitri Febriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hanisa. Akan membahas materi mengenai perekonomian Indonesia, yaitu tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia. Sebelum itu, mari kita terlebih dahulu melihat latar belakang dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia. Kondisi perekonomian yang tidak selalu berjalan mulus, namun seringkali adanya guncangan, di mana guncangan tersebut berupa masalah makro seperti pengangguran, inflasi, dan juga kemiskinan. Salah satu guncangan tersebut terjadi karena variabel moneter sehingga mempengaruhi jumlah output dan kesempatan kerja suatu negara. Untuk meredam efek tersebut, sebagai otoritas moneter, Bank Sentral yaitu Bank Indonesia yang telah menerapkan kebijakan yang dapat membentuk pengendalian bagi perekonomian bisa terus stabil. Kebijakan pemerintah yang kerap kali bersinggungan langsung dan memperbaharui iklim aktivitas masyarakat adalah kebijakan dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan yang penting yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, di mana Bank Sentral dan pemerintah berperan mengatur kegiatan ekonomi agar kestabilan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Kebijakan moneter dan fiskal sangat penting dalam mengatur keuangan dan juga perekonomian di masyarakat. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbaharui penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang menjalankan kebijakan fiskal adalah pemerintah yang dipimpin oleh presiden dan dijalankan secara operasional oleh Menteri Keuangan dan menteri-menteri terkait. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu 1. Menjaga kestabilan ekonomi. 2. Meluas terciptanya lapangan kerja guna mengurangi angka pengangguran. 3. Menjaga kestabilan harga guna menekan tingkat inflasi. 4. Memacu pertumbuhan ekonomi. 5. Mewujudkan keadilan sosial. Instrumen kebijakan fiskal terdiri dari 2, yaitu penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara yaitu berbagai sumber dari pendapatan yang menjadi alternatif untuk mengisi kas negara. Terdiri dari pajak, pungutan wajib dari negara kepada rakyat seperti pajak perorangan, pajak bumi dan bangunan, dan juga pajak kendaraan. Kedua itu bea cukai, pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap barang ekspor maupun barang impor, barang yang diatur pemerintah seperti rokok. Kemudian ada penerimaan bukan pajak seperti barang sitaan, kemudian dendaan. Yang keempat ada hutang dan hibah. Pengeluaran negara yaitu semua pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk berbagai kegiatan operasional pembangunan dan kegiatan lainnya. Bentuk pengeluaran negara yakni 1. Belanja rutin atau pengeluaran untuk operasional negara seperti gaji karyawan atau pegawai negeri sipil. Yang kedua yaitu belanja pembangunan, pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur di setiap daerah. Yang ketiga ada subsidi, yaitu bantuan kepada rakyat secara tidak langsung dalam bentuk potongan tagihan listrik dan air. Yang keempat yaitu insentif atau bantuan secara langsung kepada rakyat seperti program BLT, bantuan langsung tunai. Macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori ada 3. Yang pertama, kebijakan fungsional untuk mempertimbangkan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional. Yang kedua, kebijakan disengaja, yaitu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada 3 bentuk dari macam kebijakan fiskal disengaja, yaitu 1. Membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. 2. Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Yang ketiga, membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak. Yang terakhir itu kebijakan tak disengaja, yaitu untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif.
Jenis kebijakan fiskal tadi sengaja ini seperti proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan asuransi pengangguran. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fitya Febriana. Halo, saya Fitya Febriana. Saya ingin meneruskan penjelasan dari teman saya. Di sini ada macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama ada kebijakan fiskal seimbang, yaitu penerimaan dan pengeluaran harus menjadi sama jumlahnya. Yang kedua ada kebijakan fiskal surplus, yaitu jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan jumlah pengeluaran. Dan yang ketiga ada kebijakan fiskal defisit, jumlah pendapatan harus sedikit lebih rendah dibandingkan jumlah pengeluaran. Yang keempat kebijakan fiskal dinamis, penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya tetapi seiring waktu keduanya akan bertambah besarnya. Fungsi kebijakan fiskal ada yang pertama ada fungsi alokasi, untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat berupa public goods dapat terpenuhi secara layak dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Yang kedua ada fungsi distribusi, agar pembagian pendapatan nasional lebih merata untuk semua kalangan dan tingkat kehidupan. Yang ketiga ada fungsi distribusi, agar keseimbangan ekonomi terpelihara, terutama kesempatan kerja tinggi, harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi memadai. Di sini ada kebijakan moneter, di mana kebijakan yang dikeluarkan Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai suatu tujuan. Dan di sini kebijakan moneter ini dijalankan dan dilaksanakan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Tujuan kebijakan moneter yang pertama menjaga stabilitas ekonomi negara, dan yang kedua ada menjaga keseimbangan neraca pembayaran, yang ketiga menjaga stabilitas harga, yang keempat mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru, yang kelima mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian. Ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka, yaitu untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan menjual atau open selling atau membeli open market buying surat-surat berharga milik pemerintah. Contoh surat-surat berharga di sini ada sertifikat Bank Indonesia, ada surat berharga pasar uang, ada surat berharga negara. Surat berharga negara ini terdiri dari surat utang negara atau surat pembendaharaan negara, obligasi negara termasuk zero dan obligasi negara retail, dan surat berharga syariah negara atau disingkat SBSN termasuk retail. Halo, saya Hanisa. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya, yaitu instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang kedua adalah kebijakan diskonto, yakni kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan nilai suku bunga yang harus dibayarkan bank-bank umum yang meminjam uang kepada bank sentral. Yang ketiga yaitu kebijakan cadangan kas minimal. Kebijakan ini dilakukan untuk menetapkan nilai kas yang harus ada pada bank umum. Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah dapat mengurangi cadangan kas yang ada pada bank. Karena ketika cadangan kas berkurang, bank dapat lebih banyak mengedarkan uang kepada masyarakat melalui pinjaman. Begitupun sebaliknya. Yang keempat yaitu imbauan moral. Imbauan moral ini dilakukan untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dengan berbagai hal. Sedangkan mengimbau bank umum untuk menurunkan atau menaikkan suku bunga pinjamannya dan memberikan saran kepada bank umum untuk berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat. Macam-macam kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan ini bertujuan untuk mempengaruhi penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian dengan menggunakan instrumen terukur seperti open market operation dan discount rate.
Yang kedua yaitu kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter non-intervensi yang lebih banyak menekankan kesadaran pihak perbankan dan berhubungan secara umum. Kebijakan ekspansif. Kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan lapangan kerja dan mendorong investasi dan mendorong tumbuhnya daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif secara fiskal dilakukan dengan cara meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pendapatan dari sektor pajak. Kebijakan ekspansif secara moneter yaitu dengan mengurangi suku bunga dan mengurangi cadangan kas bank umum. Kebijakan kontraktif. Kebijakan pengetatan yang dilakukan karena laju inflasi yang tinggi mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Secara fiskal, kebijakan ini dilakukan dengan mengurangi belanja negara dengan menaikkan pajak dan mengurangi subsidi. Secara moneter, kebijakan ini dilakukan dengan meningkatkan suku bunga dan meningkatkan cadangan kas. Persamaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yaitu memiliki tujuan yang sama, yakni membangun dan menjaga stabilitas ekonomi negara. Perbedaan dari kedua kebijakan ini yaitu dari segi pelaksanaannya, kebijakan fiskal dilaksanakan oleh pemerintah, yakni presiden dan para menterinya. Sedangkan kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Dari segi instrumennya, kebijakan fiskal terdiri dari penerimaan dan pengeluaran negara. Sedangkan kebijakan moneter terdiri dari operasi pasar terbuka, penetapan nilai suku bunga, cadangan kas minimal, dan imbauan moral. Penerapan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Indonesia. Pada masa pandemi ini, perekonomian Indonesia mengalami penurunan, sehingga sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan ekspansif. Secara fiskal, pemerintah meningkatkan pengeluaran biaya dengan memberikan intensif kepada masyarakat. Secara moneter dengan mengurangi atau menurunkan suku bunga. Tercatat pada Mei 2021, Bank Indonesia menetapkan suku bunga menjadi 3,5%. Hal ini menunjukkan penurunan karena pada awal Januari 2020, nilai suku bunga yaitu 4%. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat memaparkan materi, dan juga semoga materi kali ini dapat dipahami dan menjadi manfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Saya dan rekan-rekan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.